Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang untuk hambanya Bapak Pendeta Amos Cahyono selaku Gembala GKB Parakletos. Selamat datang di tempat JG Stokam. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Sekedar memberi info aja untuk jemaat yang mungkin menanyakan ke pihak kami, kenapa di JG Stokam pada hari Jumat Agung sama Minggu Paskah nggak ada ibadah. Ini kami JG Stokam ini bukan gereja, kami hanya komunitas kecil yang mengajak jemaat untuk melayani. Siapapun yang tergerak mau melayani, mari silakan ikut kami untuk melayani dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan sampai kapanpun kami yang komunitas kecil ini nggak ada punya keinginan untuk menjadi sebuah gereja. Jadi kalau tanya kenapa nggak ada ibadah di Jumat Agung atau Minggu Paskah, karena kita bukan gereja. Dan bagi kami ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah itu wewenang pihak gereja. Dan kami yakin, kami percaya bahwa jemaat yang hadir ibadah di tempat kami setiap hari minggunya memiliki gereja masing-masing. Betul ya? Nah, besar harapan kami kalau hari Senin, Selasa, Rabu, kami Jumat, Sabtu ibadah di mana-mana. Kerinduan kami tetap jemaat yang ada di tempat ini bisa pulang ke gerejanya masing-masing. Betul ya? Itu satu kerinduan kami, cuma itu aja. Jadi kami tidak pernah melarang untuk jemaat ibadah di mana-mana, Senin, Selasa, Rabu, kami Jumat, Sabtu tidak pernah melarang. Tapi tetap hari Minggu pulang ke gereja awal. Gitu ya. Baik, mari jemaat yang terkasih, karena kita tidak ada ibadah Jumat Agung, jadi pada hari Rabu ini kita sama-sama melakukan ibadah dengan perjamuan kudus juga. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberikan kesempatan kami pada sore hari ini untuk bersama-sama kami berkumpul, untuk bersama-sama kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita.
tiba saatnya jemaat sama-sama ucapkan terima kasih untuk salibmu. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus kita. Kita boleh ada saat ini bukan karena kekuatan kita. Terima kasih untuk salibmu. Mari bawa cita kita. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang aku, menebus perbuatanku. Dilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk rambutmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari coba sama-sama kita bagi berdiri. Kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang aku, menebus perbuatanku. Dilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk rambutmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Jangan buang-buang waktu. Mari kita sembah Dia. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Bawa kita. Jangan biarkan pengorbanan Tuhan Yesus jalan sia-sia dalam hidup kita. Terima kasih.
bersyukur ialah Engkau. Layakkan setiap kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Terima Ibu ingin untuk berdoa sebelum firman disampaikan. Kita berdoa. Segala bersyukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Bapa. Untuk pengorbanan-Mu Tuhan, biarlah kami tidak menggunakannya dengan sia-sia Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mau Tuhan bersatu hati memuji memuliakan Engkau Tuhan. Seberapapun kami yang ada, Engkau tidak melihat jumlah kami, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan, yang rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengundang Engkau Tuhan hadir di tempat ini, melawat kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan. Kami pulang tidak sia-sia Tuhan, tapi kami mau berkat luar biasa dari Engkau, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pak Wijaya yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sahabat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang saya beri judul, yaitu keteguhan di tengah penderitaan. Ya. Tema kita pada sore hari ini adalah keteguhan di tengah penderitaan. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus
mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Puji Tuhan, tujuan kita mempelajari keteguhan di tengah penderitaan ini, ya. Yang pertama, kita akan belajar pemahaman Alkitabiah tentang penderitaan dalam konteks pengikut Kristus. Kemudian tujuannya supaya kita memiliki keteguhan iman dalam menghadapi berbagai bentuk penderitaan. Kemudian tujuannya adalah supaya kita menemukan kekuatan sejati di dalam Kristus melalui penyangkalan diri dan memikul salib. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah pengharapan di balik penderitaan. Di balik penderitaan ada kehidupan kekal dan kemuliaan bersama Kristus. Nah, kalau kita membaca perikop di dalam ayat ini, kita kalau membaca ayat di atasnya, di situ ada peristiwa di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, ya, kepada murid-muridnya, "Menurut kata orang siapakah aku?" Ya. Menurut kata orang siapakah aku? Lalu ada yang mengatakan, "Kata orang engkau itu Yeremia." Karena Tuhan Yesus itu sering menangis. Lalu ada yang mengatakan bahwa engkau adalah nabi-nabi, ya, engkau juga adalah seorang nabi, ya, yang terdahulu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalau menurut kamu sendiri, siapa aku ini?" Ya. Nah, Tuhan Yesus itu ingin, ya, kita itu mengenal siapa Tuhan itu, bukan dari kata orang. Kata orang siapa aku? Ya. Tetapi Tuhan Yesus itu bertanya, "Menurutmu sendiri, aku ini siapa?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu kata Yesus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga yang menyatakannya kepada kamu." Ya. Jadi Mesias itu adalah pemimpin yang harus diikuti, ya. Juga harus diteladani, diikuti pengajaran Kristus tentang penderitaannya, ya. Nah, penderitaan itu adalah kenyataan dalam hidup yang tidak terhindarkan, ya. Namanya orang hidup di dunia ini, ya, pasti ada suka dukanya.
ada penderitaan, ya, ada kesusahannya. Termasuk pengikut Kristus. Jadi Tuhan tidak mengajarkan, oh kalau ikut Tuhan Yesus senang terus, nggak ada masalah, lancar terus. Enggak. Karena penderitaan itu juga merupakan bagian dari hidup kita. Ya. Lalu bagaimana sih kita itu merespon penderitaan ini? Ya. Apakah kita ini menyerah ataukah kita mencari sumber kekuatan? Ya. Nah, kita menggali makna firman Tuhan tentang penderitaan dan keteguhan. Bahwa penderitaan Kristus itu sudah dinubuatkan. Dia mengatakan bahwa aku akan ke Yerusalem, nanti akan ditangkap, akan dibunuh, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Walaupun awal mulanya murid-murid itu berpikir bahwa wah, nanti di Yerusalem ini pasti Yesus ini akan menjadi raja. Dalam pikiran mereka itu raja dalam dalam keadaan seperti Raja Daud, seperti raja-raja dunia. Apalagi ketika Yesus naik keledai, kemudian orang-orang bersorak-sorai dengan daun palem, ya, Husana, Husana. Wah, itu pasti murid-muridnya berpikir, wah, sebentar lagi ini Yesus akan jadi raja. Bahkan ibunya Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, itu minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau nanti duduk dalam kemuliaan, izinkanlah dua anakku ini, ya, duduk yang satu di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu. Ya. Dalam pikirannya, wah, nanti kalau Yesus menjadi raja, ya, paling tidak ini anak-anak saya bisa jadi menteri. Ya. Nah, itu cara berpikir murid-murid yang hanya berpikir secara lahiriah saja. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mendekati Yerusalem, akhirnya dia berterus terang. Nanti di Yerusalem ini saya akan ditangkap, ya, saya akan dibunuh. Nah, respon yang salah adalah ketika mendengar itu, Petrus yang tadinya ngomong engkau Mesias anak Allah yang hidup, wah, sekarang dia menarik Yesus. Dijauhkanlah itu kiranya daripadamu. Ya. Nah, kadang-kadang manusia itu, ya, manusiawi sekali kalau orang itu dia itu menghindar dari kesulitan hidup, ya, dari penderitaan, kepinginnya lari, nggak mau menghadapinya. Ya. Tetapi kalau kita meneladani Yesus Kristus, ya, sekalipun dia tahu bahwa dia akan menderita, tetapi dengan keteguhan hati dia mau. Coba kita bayangkan kalau Tuhan Yesus waktu itu ngikuti sarannya Petrus, wah, sudah mau menderita saya, kira-kira apa yang terjadi? Maka manusia akan binasa, maka tidak ada keselamatan kekal. Kalau Tuhan Yesus itu lari dari penderitaannya, maka tidak ada dari kita yang diselamatkan, tetapi justru dia menghadapi penderitaan itu. Kemudian penderitaan dan kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah bagian dari rencana Allah. Jadi kalau ada di antara kita mungkin sedang mengalami kesusahan, kesukaran hidup, ya, nah, itu memang bagian dari rencana Allah untuk membentuk kita. Jadi tidak perlu kita lari, tetapi kita hadapi dengan berani setiap kesukaran itu. Ya. Nah, reaksi Petrus ketika menolak gagasan penderitaan bagi Mesias itu menunjukkan pemahaman manusia itu seringkali berbeda dengan rencana Allah. Kita itu maunya itu ngikuti rencana kita sendiri, maunya kita itu ngikuti jalan kita sendiri, ya. Padahal Tuhan itu mempunyai rencana yang lebih indah bagi kita. Ya.
Nah, pengalaman kita ketika menghadapi penderitaan itu seringkali kadang kita tanya ke Tuhan, kenapa? Mengapa begini? Mengapa begitu? Ya. Dan kadang-kadang kita lari dari kenyataan, ya. Kita lari dari kesukaran hidup, nggak mau susah-susah, ya. Pilih gampangnya aja. Ya. Nah, penting sekali kita itu menerima kehendak Tuhan. Walaupun kehendak Tuhan itu kadang sulit untuk dipahami, tetapi biarlah kita seperti Kristus, meneladani Kristus ketika berhadapan dengan kehendak Allah. Dia katakan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Ya. Dia tidak lari, tapi dia hadapi kesukaran itu. Dia hadapi salib itu. Nah, kunci dari keteguhan hati kita itu adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu bukan berarti kita benci kepada diri kita sendiri, tetapi kita mengesampingkan ego kita. Kita mengesampingkan kepentingan duniawi dan kepentingan pribadi. Nah, dalam konteks penderitaan itu kita melepaskan keinginan untuk lari dari kesulitan dengan cara yang tidak benar, tetapi memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ya. Memikul salib itu bukan hanya menanggung beban hidup secara umum, tetapi sadar dan secara sukarela kita menerima penderitaan itu sebagai pengikut Kristus. Ya. Bisa berupa tantangan, bisa berupa kesulitan, ataupun penganiayaan, bahkan mungkin kehilangan. Ya. Nah, tindakan memikul salib ini membutuhkan keteguhan dan kekuatan yang bersumber dari Kristus sendiri. Dan mengikut Kristus itu adalah tindakan terus menerus, berkelanjutan. Kita maunya ikut Yesus itu sampai kapan? Apa sampai besok? Atau 2 tahun? Kita mengikut Kristus itu sampai selama-lamanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada sesuatu yang bertolak belakang. Loh, orang yang kehilangan kok dia mendapatkan? Orang yang mendapatkan kok kehilangan? Ya. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau orang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan. Ya. Nah, kehilangan untuk memperoleh, ya, itu orang yang menghindar dari penderitaan dengan cara duniawi akan kehilangan kehidupan yang sejati. Ya. Tetapi orang yang rela kehilangan kenyamanan, maka dia akan memperoleh kehidupan. Ya. Aduh, hujan-hujan datang ke sini untuk menyembah Tuhan. Ya. Kita rela kehilangan kenyamanan, kehilangan waktu kita, kehilangan yang kita cintai demi Kristus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang sejati. Nah, di dalam ayat yang ke-26 dan ke-27 itu sebetulnya sudut pandang kekekalan. Apa sih gunanya orang itu punya segala sesuatu di dunia ini, tapi kalau dia itu binasa? Apa sih gunanya orang itu memiliki kesenangan yang sementara di dunia ini, tetapi dia kehilangan kehidupan kekal? Ya. Karena Tuhan akan datang kembali untuk memberikan upah bagi kita. Ya. Nah, sudut pandang tentang kekekalan ini memberikan kita kekuatan untuk tetap teguh, ya, di tengah-tengah penderitaan kita, karena fokus kita adalah kekekalan. Nah, kemudian bagaimana kita
kita dapat menerapkan prinsip menyangkal diri? Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip menyangkal diri? Yang pertama adalah tidak mengasihi diri sendiri. Tidak mengasihani diri sendiri secara berlebihan. Wah, kadang-kadang orang itu kalau sudah menderita, mengalami kesulitan, jadi mengasihani diri sendiri. Waduh, saya kok menderita ya. Wah, saya kok sengsara ya. Kemudian kadang-kadang orang itu kalau sudah mengalami kesusahan itu menyalahkan Tuhan. Jadi untuk menerapkan prinsip menyangkal diri ini, kita tidak menyalahkan Tuhan atau tidak menyalahkan orang lain. Oh, saya seperti ini gara-gara si A. Saya menjadi susah gini gara-gara si B. Ya toh? Saya kasih contoh, misalnya kalau saudara membaca tentang kisah seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf, ya toh? Pasti Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Bagaimana dia dijual sama saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia ditawan dan dijadikan budak. Kira-kira sengsara enggak? Susah enggak? Ya. Kira-kira kalau Yusuf ini dia bisa berkata, "Wow, saya susah ini gara-gara saudara saya jual saya." Ya. Atau misalnya, "Waduh, saya ini dijadikan budak, kemudian saya dipenjara ini gara-gara istrinya Potifar memfitnah saya." Oh, ini gara-gara Tuhan ini. Ya. Tapi coba lihat, Bapak Ibu baca di akhir cerita Yusuf itu. Dia ngomong apa? "Kamu memang mereka-reka yang tidak baik, tetapi Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu, supaya aku itu bisa memelihara kehidupan," katanya Yusuf. Ya. Ternyata ada maksud Tuhan di balik penderitaan itu. Ya kan? Lah kalau dia lari, ya maka keluarganya tidak akan tertolong ketika kelaparan di Kanaan. Ya. Nah, butuh orang-orang yang rela ini, yang mau menghadapi penderitaan ini dengan berani. Kita meneladani Kristus. Ya. Kalau dia ngikuti sarannya Petrus, wah ya sudah, tidak usah kesalib, wah tidak usah sengsara menderita, wah maka manusia akan binasa semua, tidak ada yang diselamatkan. Tetapi untuk menuju kemuliaan, untuk supaya manusia bisa diselamatkan, dia berani menghadapi sakit. Nah, ini yang perlu kita teladani. Ya. Kemudian bagaimana menerapkan prinsip menyangkal diri? Kita mencari kehendak Tuhan dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena anugerah yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. Penghiburan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. Ya. Kalau penghiburan dari tempat hiburan-hiburan, karaoke atau apa, ya cuma sebentar. Tetapi penghiburan yang berlimpah dari Tuhan itu sifatnya kekal. Dan itu yang akan memampukan kita untuk kita memiliki keteguhan hati menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala penderitaan. Kemudian bagaimana kita dapat memikul salib dengan teguh hati? Yang pertama, kita menerima penderitaan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan, ya, atau konsekuensi dari mengikut Kristus. Ada di balik penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Ya. Tuhan itu tidak mengajarkan para pengikutnya itu untuk menjadi orang-orang yang lari dari kenyataan, lari dari penderitaan, tetapi menghadapi penderitaan dengan berani. Ya. Kemudian ketika kita memikul salib, kita tidak menyerah, tidak putus asa, dan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Kemudian bagaimana kita dapat memikul salib dengan teguh? Kita mencari dukungan juga dari komunitas kita. Makanya komunitas ini saling memberkati, saling mendoakan,
saling menguatkan, ya. Kalau yang ada yang lemah dikuatkan, ada yang sakit saling mendoakan, saling menguatkan, ya. Saling menopang. Kemudian bagaimana dapat memikul salib dengan teguh? Kita belajar dari teladan Kristus, bagaimana dia menghadapi penderitaan. Sumber kekuatan di tengah penderitaan itu yaitu firman Tuhan sebagai sumber penghiburan kita. Dan sumber kekuatan kita dari Roh Kudus, karena dialah roh penolong, dialah roh penghibur. Tuhan Yesus mengatakan bahwa penolong itu akan datang, akan hadir di hidup kita. Dia yang akan menolong kita, dia yang akan menguatkan kita, dia yang akan menghibur kita. Makanya Roh Kudus disebut dengan roh penghibur. Karena Tuhan tahu bahwa di dunia ini banyak sekali kesusahan, banyak sekali penderitaan. Makanya dia mengutus rohnya untuk diam di dalam hati kita, supaya kita memperoleh penghiburan di tengah-tengah kesukaran dunia. Dan kita tetap berjalan dengan berani dan dengan keteguhan hati. Dan persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita meneladani Kristus. Kita teladani tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf tadi, seperti Ayub, bagaimana ketika dia menderita, ya, mengalami kesusahan, bagaimana imannya tetap teguh. Kita belajar juga dari para rasul, ya, bapak-bapak gereja, bagaimana jemaat mula-mula mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, tetapi Alkitab mengatakan di mana berlimpah-limpah kesukaran, tapi di situ berlimpah-limpah penghiburan dari Tuhan, berlimpah-limpah anugerah kekuatan Tuhan yang dilimpahkan bagi kita, sehingga kita sanggup menghadapi apapun juga di dunia ini. Puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang tersedia bagi kami. Kami tahu bahwa kesulitan hidup, kesukaran hidup yang kami hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat menghadapi segala sesuatu dengan berani. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan kami yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati umat-Mu di tempat ini. Engkau mengetahui setiap kesukaran masing-masing kami, pergumulan masing-masing kami. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami tidak lari dari itu semua, tapi kami akan menghadapi dengan anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami akan tampil sebagai pemenang, dan Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, menuntun kami, membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya. Kiranya hari yang spesial ini, di hari memperingati Paskah, menjadi hal yang istimewa buat kita. Terlebih lagi setelah kita menerima taburan firman yang sangat luar biasa. Jujur, hari ini pun saya merasa diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini pun saya tidak memberikan tema kepada Pendeta Amos, yang saya hanya berikan jadwal. Tolong Pak Amos berikan isi firman Tuhan di hari ini. Hanya dengan kata siap, itu aja. Tapi benar-benar lawatan Tuhan terjadi hari ini. Saya tidak merasa, oh ini sudah nyocok nonda. Tapi benar-benar ini loh lawatan Roh Kudus benar-benar terjadi hari ini. Nah, hari yang spesial ini dengan firman yang spesial ini, kita benar-benar mau mengucapkan rasa terima kasih. Bukan hanya untuk memperingati, bukan hanya untuk mengenang, tapi benar-benar lewat firman ini kita ditegur semua.
Kita kadang melupakan apa itu pikul salib. Yang kita hanya dengar, wes pikul salib, pikul salib. Kamu susah, ya itu pikul salib. Tapi benar-benar hari ini dicerahkan juga. Kita harus siap. Tidak ada orang Kristen itu hidupnya bahagia, suka-suka, seneng-seneng toh, enggak. Itu tidak kekal. Tapi hari ini kita ditegur semua. Saya pun tertegur. Hari ini mari kita sama-sama bukan hanya berucap pikul salib, tapi benar-benar kita siap untuk Tuhan Yesus, kita memberikan yang terbaik. Hari ini kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Saya undang untuk kita semua membawa hati dan iman kita untuk benar-benar menerima rasa syukur bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Kita mulai perjamuan kudus ini, kita bagikan roti dan anggur, akan dilayani sama asarnya. Di hari spesial ini, mari kita membawa hati dan iman kita. Terlebih lagi, lewat taburan firman hari ini, kita ditegur semua untuk kita terfokus lagi sama Tuhan, terfokus lagi kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Terlebih lagi, kita harus siap untuk pikul salib. Kita harus siap untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat penderitaan, lewat hambatan, lewat pergumulan, kita hari ini harus siap. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Perjamuan kudus bukan hal rutinitas orang Kristen, tapi benar-benar kalau kita membawa hati dan iman kita, terkhusus di hari spesial ini memperingati hari Paskah, kiranya pribadi lepas pribadi untuk membawa hati dan iman kita terfokus kepada Tuhan, terfokus pada pengorbanannya. Dia sungguh-sungguh berkorban. Kasih yang sempurna hanya datang dari Dia. Dia rela mati, Dia rela disiksa, Dia rela disakiti, Dia rela dicambuk, Dia rela dihina. Semua untuk kita masing-masing. Kiranya perjamuan hari ini bukan hanya untuk memperingati, tapi benar-benar untuk membawa hati dan iman kita, mengucap rasa syukur karena pengorbanannya yang sangat dahsyat. Saya akan berdoa buat perjamuan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat taburan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Terkhusus Tuhan untuk setiap kita Tuhan, untuk siap untuk menderita, untuk siap memikul salib Tuhan. Tuhan, hari yang spesial ini Tuhan, anak-Mu, hamba-Mu rindu memperingati pengorbanan-Mu, rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan roti dan anggur yang ada di tangan pribadi lepas pribadi Tuhan, seperti Engkau menyucikan, menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari kita bawa hati dan iman kita untuk mengangkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari sejenak kita bawa hati dan iman kita terfokus kepada Tuhan, terfokus kepada pengorbanannya. Mungkin saat ini kita tidak merasa, mungkin saat ini kita menjadi seorang Kristen yang hanya ikut-ikutan saja, mungkin hanya seorang Kristen yang mengenal ini sebagai suatu agama. Tapi setelah kita mengetahui pengorbanan Kristus yang sangat luar biasa, dia rela dicambuk, dia rela disakiti, dia rela dihina, dia rela diludahi, dan dia disujudkan. Tapi pengorbanan semua ini untuk menebus dosa manusia. Ini yang kita lupakan. Mari lewat hari yang spesial ini, mungkin saat ini kita tidak menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sangat dahsyat buat pribadi lepas pribadi. Kita ada sampai hari ini adalah karena kasih-Nya yang sangat sempurna. Mari kita bawa hati dan iman kita terfokus sama Tuhan. Kita bersyukur atas pengorbanannya, kita bersyukur atas kasih-Nya yang sempurna. Kiranya mujizat akan terjadi buat jemaat pribadi lepas pribadi. Kiranya pertobatan akan terjadi buat jemaat pribadi lepas pribadi. Dan segala yang terbaik Tuhan akan berikan kepada pribadi lepas pribadi yang telah menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Yang sudah menyampaikan berkat rohani. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya undang Bu Kris untuk doa bersama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam kamu yang menyampaikan firman lebih maju dalam pelayanannya. Terus kekatakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, besar kecil Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda Tuhan. Kami semua mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami selalu. Terima kasih ya Bapa. Yang seruan doa kami pada sore hari ini Tuhan hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang dari Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan memberi nafas sukacita. Teguhkan imanku.
di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku akan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan yang terbaik buat Bapak. Saya persilakan kembali duduk. Saya undang Bu Manta untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur akan firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa, mengingatkan kami bahwa di tengah penderitaan kami harus teguh kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami harus setia kepada-Mu, mencari hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa akan firman yang indah pada sore hari ini. Ampuni kami ya Bapa, terkadang penderitaan bukan menghilang ya Bapa, tapi kami semakin berat. Itu karena kami tidak teguh kepada-Mu ya Bapa. Ampuni ya Bapa, ampuni. Engkau begitu setia, Engkau hadir di samping kami, kanan kiri muka belakang kami, tetapi kami tidak datang kepada-Mu. Ampuni ya Bapa, kami tidak tekun, kami tidak setia, padahal Engkau begitu setia kepada kami. Engkau selalu menggendong kami, Engkau selalu mendekap kami. Karena dosa-dosa kami tidak merasakannya ya Bapa. Ampuni ya Bapa, ampuni, ampuni ya Bapa, ampuni. Roh Kudus, kuasai kami, kuasai hati, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga kami teguh. Kami sadar kami harus teguh dalam menghadapi apapun yang kami hadapi. Roh Kudus, jangan tinggalkan kami, tetap ada dengan kami, sehingga perilaku kami menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, berkati Pak Pendeta Amos yang telah menyampaikan firman yang begitu indah ini ya Bapa. Berkati di tengah keluarga, di tengah pekerjaannya, di tengah pelayanannya ya Bapa, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang semakin hari semakin terpuruk ya Bapa. Tapi kami tahu kami punya Engkau, dan Engkau juga akan datang pada semua pemimpin bangsa kami, menyadarkan mereka
memampukan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka dapat taat kepadamu dan negara ini menjadi aman dan baik. Terima kasih ya Bapa. Di tengah perbedaan, biarlah kami umat-Mu datang dengan membawa damai, dengan membawa sukacita, sehingga bangsa dan negara kami ini di tengah perbedaan tetap satu adanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Wijaya dan juga Ibu Yuliana. Berkati beliau-beliau ini ya Bapak. Jangan tinggalkan Pak Wijaya dan juga Ibu Yuliana dalam kesehariannya. Kiranya Engkau akan limpahkan berkat-berkat-Mu dan juga curahan kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapak pada Pak Wi dan juga Ibu Yuliana dan ketiga putrinya ya Bapak, sehingga yang mereka dapatkan hanya berkat daripada-Mu, sehingga mereka memuji dan memuliakan Engkau dalam segala-galanya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di atas semua ini ampuni salah dan dosa kami. Dan inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saya kembalikan ke bagian pemberi pengumuman, saya cuma mengingatkan nanti tanggal 25 kita ada di Dedikasi Filia. Harapan saya jemaat yang hadir di sana bisa membawa teman, saudara, kerabat, siapapun itu untuk sama-sama ibadah di sana. Tidak ada larangan. Dalam arti kata harus ibadah di sini baru boleh ke sana. Tidak ada. Istilah seperti itu tidak ada. Jadi tolong nanti bisa dipahami ya. Boleh ngajak siapa saja yang memang rindu untuk beribadah. Saya tidak menyuruh jemaat untuk mencari jiwa, bukan. Di luar sana banyak orang-orang Kristen yang sudah lama tidak ibadah. Ternyata, ayo diajak, ayo ibadah di tempat Dedikasi Filia. Tanya apa, di mana, di Blebing. Tapi ngajaknya harus positif dalam arti kata, misal di sana pembicaranya menyampaikan firman mudah dipahami, bukan dalam hal-hal yang aneh-aneh, dalam hal yang negatif, bukan. Misalnya, ayo kalau ibadah di sana makannya enak, porsinya akeh oleh ibu, dibuang semua pikiran seperti itu. Mari sama-sama kita cari berkat rohani. Kenapa saya minta kalau di Dedikasi Filia, ayo bawaan orang yang banyak, karena di sana tempatnya memadai. 100 mungkin bisa. Kalau di sini diisi 40, 50 wis wesek. Ya kan? Makanya saya minta kalau nanti di Dedikasi Filia, ayo diajak teman, saudara, kerabat, siapapun itu. Yang pasti di luar sana banyak orang Kristen yang sudah lama tidak ibadah, tidak bergereja. Ayo sama-sama diajak, kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama kita mencari berkat rohani secara positif, tapi penyampaiannya tadi seperti yang saya katakan ya, secara positif. Ayo sama-sama kita cari firman Tuhan. Baik, saya kembalikan ke pengumuman. Ya, pertama terima kasih buat Pendeta Amos dan istri ya, hari ini datang sangat luar biasa. Kita diberkati oleh firman Tuhan, diberkati ya, berkati semua. Ya, ini ada yang daftar tapi tidak datang ya, tapi sekali lagi JIG tidak mau keras-kerasan ya. Jadi wes dibawa pribadi lepas pribadi ya, bukan juga sakarepmu, bukan. Jujur saat-saat ini di akhir-akhir ini terkhusus ya, saya sudah dekat dengan pelayan-pelayan. Saya bukan malah merasa oh ini pilihan enggak. Saya mau terfokus itu buat mereka yang mau sama-sama jadi teladan untuk merubah lansia, khususnya lansia di Malang. Karena setelah saya melayani, tak terasa ini hampir 10 tahun lebih ya. Katakanlah firman ini pun sangat-sangat menegur saya. Sangat menegur saya, seandainya saya ini menguatkan diri saya ini harus mentok gitu loh, sudah kayak saya tidak sanggup gitu loh. Karena
karena teringat, karena Tuhan Yesus itu sangat baik kepada saya. Tuhan Yesus sangat memperbarui kehidupan saya. Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan saya. Saya seakan-akan, wah, mosok mek ngene tok ae. Terlebih lagi mendengar firman hari ini. Umur ini sudah cukup, 50 tahun merasa saya ini, waduh, sudah seakan-akan, aduh, kenal Tuhan itu masih bisa diomong. Ya, ini saksinya Pak Amos, saya dulu dari keluarga Tionghoa, saya seorang Buddhis, saya taat, saya sampai-sampai ngomong Pak Rita sudah hafal saya. Tapi karena saya ditegur, karena kehidupan saya ditegur oleh Tuhan, yang saya waktu itu hanya ngomong cuma hanya kata-kata ini aja, Tuhan tolongin aku Tuhan, itu aja. Ternyata Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dahsyat. Jadi bisa diomong saya ini hanya berapa sih umur saya kenal Tuhan Yesus, saya sampai buat seperti ini, dipakai seperti ini. Sungguh-sungguh saya ini tidak nyangka. Terlebih lagi diberi satu hal untuk melayani lansia lansia Malang, yang saya merasa saya sudah ngerti, sudah seumpama orang itu sudah paham sekali, sudah sampai saya merasa, loh, apa yang aku lakukan ini buat apa gitu. Saya seakan-akan sudah disuruh stop, sudah ojo wis, nggak iso kamu merubah, nggak mampu kamu gitu loh. Tapi kekuatan Tuhan itu memberikan saya ini suatu penghiburan. Hari ini pun saya ditegur dengan firman Tuhan, penghiburan yang luar biasa itu dari Tuhan. Saya dibawa ke satu desa, saya dibawa proses, saya dibawa satu bisnis yang saya nggak ngerti sudah ini tujuan Tuhan apa. Tapi di hati saya benar-benar mau melayani lansia. Tapi di sini saya bukan mau merengek, bukan saya merasa saya ini sudah putus asa, saya sudah seakan-akan mentok. Tak rasa semua jemaat terasakan. Akhir-akhir ini saya milih itu tenang sudah. Saya tidak mau ikut kacau balonnya keadaan. Senin sampai Sabtu sudah ada ibadah, bahkan hari ini pun ada 3 ibadah. Saya tidak takut di sana mau ngasih ini, di sana mau ngasih ini. Wijaya, ya ini sudah. Saya punya satu ketulusan, saya punya satu kekuatan dari Tuhan, ya harus ini. Saya tidak takut mereka mau bagi 5 kilo, 5 kintal, mau satu jemaah dikasih 1 ton, saya tidak ngurus. Saya hanya punya kekuatan dari Tuhan. Saya apa yang disuruh Tuhan lakukan, suruh nyupir, bawa jemaat, pakai mobilmu, bawa sudah. Suruh melayani sudah, layani sudah. Nah ini saya lakukan sudah. Saya tidak mau ikut ruwetnya keadaan di sini. Padahal sampai saya ini sampai tertegun, loh ini lansia loh, usia di atas saya loh, sudah kenal Kristen ini luar biasa loh, betul enggak? Mulai dari sekolah minggu, dewasa muda, mungkin sampai namanya lansia, mentok kan sudah kenal Tuhannya, betul enggak? Ya tak bandingkan saya mungkin bisa ngomong, ya mungkin saya kenal Tuhan itu 18 tahun yang lalu. Enggak diumurkan seorang kekristenan itu saya masih youth loh. Saya kadang sampai mikir, lu hanya makan pastel. Aku sampai kadang, lu Tuhan ini ngasih nyawane lo. Masa gak ngerti sih buat kehidupan kita. Setuju enggak? Firman hari ini menegur benar loh. Tuhan ini berikan yang terbaik loh. Kasih yang sempurna enggak ada. Manusia enggak bisa ngomong kasih yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang berikan kasih sempurna. Iya enggak? Jangan hanya karena makanan kamu pilih-pilih. Jangan hanya karena berupa berkat yang ini ngasih lebih kamu pilih-pilih. Ini loh Tuhan luar biasa gitu loh. Sampai saya ngomong, Pak Wijaya, inovasimu di Coto Kabeh beno sudah. Wong ini teladan kok lho, belum guyu buantar gitu ya. Iya kan? Masalah kok kupon dikumpul loh, hari ini cair, sudah biar aja. Basar baju layak pakai dilakukan sudah. Mau kita memang mau jadi teladan, enggak apa-apa ditiru. Iya kan? Ya tapi yang kecewanya saya, tidak ada perubahan di lansia ini. Jujur, saya ngomong tidak ada perubahan. Saya sampai kadang nangis di dalam hati diri saya sendiri itu nangis. Kadang di wakil saya melihat alam gitu ya, saya tertegun itu ya. Tuhan Yesus itu baik loh sebenarnya diri kita. Betul enggak? Sangat luar biasa baik. Tapi manusianya ini, sampai saya ngomong, loh ini usia mepet loh. Betul enggak? Usia mepet dan katakanlah kamu mau berubah, itu Tuhan nggak ngerti loh kamu sudah berubah atau enggak, betul enggak? Sampai saya ngomong, loh
Tuhan rindu itu kamu tak rangkul, ini anakku, ini jemaatku, ayo naik surga. Daripada kita susah payah tiap hari Senin sampai Sabtu ibadah terus, tapi Tuhan tidak kenal kamu. Ibadahmu buat apa gitu loh. Tidak jelas motivasimu. Jujur saya kalau ngomong tentang ini, emosi saya memang naik gitu loh. Karena saya ini sudah ya apa ya, bisa diomong nih, aku harus ngerti gitu loh, ya kan ngerti gitu loh. Bahkan sampai di sana pun yang saya ngomong, loh, ini tidak keliru, ini orang baru, pelayan baru, digeruduk gitu. Makannya enak-enak, perismanan Pak Wijaya, makannya piro macam sudah. Begitu dibagi pastel, karena 6 jemaat, tidak nangis kira-kira. Saya sampai ngomong, ya Tuhan ampun, loh kita ini menyakiti loh, betul enggak? Kita ini jahat loh, saya ingatkan tuh ya. Ya betul enggak? Begitu diganti pastel, yang datang cuma 6. Padahal saya ingatkan, mereka memberikan satu ketulusan, menyiapkan loh mereka itu. Dia pikir, waduh yang datang mungkin 30 sampai 40 orang, tak kasih wis 30, 40, tak siap no porsi ini. Nah karena jemaat lansia mengingat, waduh minggu lalu dikasih pastel, golek sing enak wis, golek liar nih. Yang akhirnya jemaat yang datang cuma 6. Ini nyata loh, reality loh. Kita mikirnya gimana? Gimana porsi 35 ini? Nah, ini loh ya. Jadi ini kita buat beban kita semua ya. Saya di sini yang hadir bukan saya spesialkan, saya semua kenal lansia, saya sayang semua sama lansia. Tapi ayo kita ini berubah. Ini hari khusus. Kalau tidak ada firman hari ini saya tidak ngomong sudah. Saya sudah malas sudah. Saya seakan-akan sudah malas sudah, tutup sudah. Saya tidak akan, maksudnya saya akan slow aja. Saya akan lihat dulu gimana gerakan lansia ini dengan setiap hari Senin sampai Sabtu ini ada ibadah. Ada hari Senin ini 2 kali, Selasa piro kali. Kalau ada yang pertanyaan, Pak Wijaya kok roai? Sudah, saya tahu. Ya kan, saya sudah tahu. Saya sampai ngomong kamu maha hadir, saya maha tahu. Terus, serius. Jadi saya, ayo mau melawan apa gitu loh. Mau mulai dari makan apa, konsumsi apa, bagi apa, saya sudah tahu. Tapi hari ini jujur saya sudah mentok. Saya nggak mau bergelut di dalam hal ini, sudah males, sudah pikirannya pancet aja sudah. Ya kan, bukti kemarin pun sudah saya nyatakan, kok gampang sampai saya ngomong, ya maaf loh ya, saya enggak nyakiti. Saya sayang lansia. Saya sayang lansia. Kalau saya enggak sayang lansia, sih negosiasinya. Tanya ini, saya melayani lansia mulai kapan itu ya kan? Padahal saya muncul dari kekristenan ini JIG ini kumpulnya sama anak-anak muda dulu. Ya di antaranya Pak Amos. Yang akhirnya saya dibawa untuk melayani lansia. Mau tidak mau, ya harus melayani. Tapi maaf sekali lagi maaf. Jemaat lansia Malang saat ini saya ibaratkan seperti ayam. Tak tabur jagung ngorok kabeh. Sekali lagi maaf. Sekali lagi maaf. Ini sudah saya realitikan. Tapi sekali lagi saya tidak merendahkan. Dan saya juga tahu pribadi, lepas pribadi. Kalau kepingin tahu, saya bukan merasa gembala. Di sini pun tadi Ibu Yulia juga ngomong bukan gereja, ini komunitas yang berusaha untuk apa, membawa misi JG Stokam yang dibawa untuk apa? Ayo melayani sudah. Waktu kita ini mepet, karena waktu panjang gitu. Ayo kita berikan yang terbaik untuk Tuhan di waktu yang mepet ini. Ya, kiranya apa yang saya katakan memberikan satu kelegaan emosional saya. Tapi sekali lagi saya bukan mau patah semangat. Hari ini pun saya ditegur, saya tidak akan mundur, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus maju. Dan apa yang Tuhan kehendaki pada saya, aku mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan kehendak saya. Ya, jadi isu-isu yang ngomong saya, monggo sudah silakan, mau ngomong apa sudah silakan. Ya, tapi yang penting saya bawa ketulusan, saya dibawa Tuhan untuk masuk di dalam ini salibnya, ya sudah saya lakukan. Ya. Oke, itu aja. Terus pengumumannya nanti tanggal 25, jangan lupa nanti kita dilayani dari Kementerian Agama ya. Nggak kepingin tahu nanti saya bawa di PDK Sivilia. Ya, jadi kerinduan saya ini bawa jemaat nomor 1. Saya akan memberikan pembicara-pembicara yang mungkin baru, mungkin benar-benar dipakai Tuhan. Seperti hari ini pun ya saya kenal Pastor Amos, dia gembala, dia juga seorang guru bukan hanya guru pelajar biasa, guru SLB, guru luar biasa. Teladannya saya sangat ngerti.
Jadi saya yakin tanpa saya memberikan materi, Roh Kudus pasti jalan. Dan hari ini kita diberkati, termasuk saya juga diberkati. Terima kasih Pak Amos. Juga nanti jangan lupa tanggal 28 kita mau tetap melakukan misi visi kita mau melayani di Yayasan Panti Wisma ya, orang yang tidak punya rumah. Ada seorang pastor ini ngumpul jumlahnya 26 orang. Kita tidak usah merasa wah kekuatanku apa sih, apa yang sudah diberikan ini sudah banyak, sudah ya dari Bu Min sudah mau ngasih ini, Bu Endang sudah ngasih ini. Ayo saya mau jemaat ini Mbak, tadi Bu Dewi, Pak Wijaya ada kotak, Pak Wijaya ada baju layak pakai, wis monggo bawaan aja, sudah berikan yang terbaik. Dan nanti sebelum tanggal 28 kita nanti petok ini celengannya, dipetok, kita bareng-bareng kita hitung, kita berkati di sana. Saya nggak mau berupa uang, nanti berikan sembako dikasihkan. Ya, seperti itu ya. Terus yang mau ikut nanti cepat segera daftar di Bu Endang. Ya, saya tidak mau cedek-cedek mau pepet-pepetan ya, ini karena diatur ya, karena diatur transportnya, nanti diatur, nanti kita konsumsi makan bersama di sana. Jadi cepet dan daftar ya, jangan mepet-mepet mau nanti ekel-ekelan Pak Wijaya kok hadijah, Pak Wijaya kok bayar dan lain-lain. Lek gak bayar udah lo diuruk udah bayar cedek. Wis beres kan ya. Jadi saya tidak mau banyak omong ya, seperti itu ya. Terus nanti setiap Rabu nanti tetap ada di sini, nanti dilayani pendeta yang disiarkan di grup. Dan terus nanti kita puji Tuhan nanti bulan Juli kita kedatangan dari Australia ya. Saya yakin Tuhan akan kirimkan orang-orang luar biasa dari Australia pun nanti bisa datang. Yang penting saya bawa ketulusan ini untuk merubah jemaat, dan kekuatan saya nggak bisa tanpa jemaat pribadi lepas pribadi bisa memberikan teladan untuk berubah. Dan ini nanti kuncinya, saya yakin jemaat Lansia Malang nanti berubah ya, karena saya tidak menghakimi mereka yang bukan Mahathir dan lain-lain. Saya tidak menghakimi. Sudah, ayo kita koreksi diri kita mau jadi teladan, sudah lakukan ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya undang bagi berdiri, kita akhiri ibadah sore hari ini. Dewasa, untuk kita bisa menjadi teladan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman hari ini kita bawa pulang untuk jadi berkat, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia
damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, hari ini saya berdoa buat Pendeta Amos Tuhan, kiranya Kau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat yang sempurna dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau akan berikan suatu kebahagiaan Tuhan di dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat istrinya Tuhan, buat anaknya saya Tuhan, Kau terus berikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan, berkat yang terindah akan turun atas keluarga ini Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Makan. Doa makannya. Oh iya, Cibidun. Cibidun, coba Cibidun. Ayo. Tuhan Bapa Yesus, kamu ini dulu. Sudah, bunyi. Tuhan Bapa Yesus, saya doa untuk Shalom. Saya doa untuk Tuhan, Pak Bi, supaya Tuhan berkati Pak Bi, keluarga, usahanya lancar, banyak rezeki anak-anaknya lancar, usahanya, studi lancar. Doa untuk Tuhan sucikan makanan ini, kuduskan kita semua makan jadi sehat, jadi berkat, jadi semua sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, semua Tuhan, kami mengucap syukur, amin. Amin.